كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن upaya dengan bersungguh-sungguh, dengan bersemangat, berupaya untuk bagaimana agar kegiatan kita pada sore hari ini berlangsung meriah sesuai dengan rencana. Namun apa mau dikata, sebagai otokritik kita, mungkin nanti panitia perlu mengkaji ulang. Tidak perlu kita membuat undangan 4:30, kita 3:30 sajalah di sini. Dengan asumsi molornya sejam. Jadi kalau sudah molor sejam berarti ya logis jadinya, wajar kejadiannya, tidak akan terlalu kita buru-buru seperti ini. Ini kesannya Bapak Ibu, kita tidak ingin melangsungkan nuzulul Qur'annya, tapi lebih mengarah kita ke, kalau lihat waktunya ini sebentar lagi buka puasa. Jadi judulnya bukan nuzulul Qur'an ini yang mendominasi. Ini judulnya malah buka puasa bersama ini. Karena nanti sedikit sekali mungkin kita akan mendapatkan wejangan, mendapatkan beberapa materi-materi ceramah yang itu tentunya jauh lebih besar maknanya, karena kita sedang memperingati nuzulul Quran. Tapi dengan kondisi seperti ini, kesan nuzulul Qurannya hilang. Yang lebih berkesan adalah buka puasa bersamanya, karena waktunya sangat mepet ini. Jadi karena waktu yang sangat mepet, dia juga tidak akan terlalu banyak menyampaikan beberapa hal. Yang jelas, selaku pimpinan kami ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan-kegiatan seperti ini rutin kami laksanakan. Sekali lagi mungkin karena rutinnya Pak Kasupan, Pak Ustadz, karena rutinnya makanya nyanti jadi teman-teman. Terlalu rutin, terlalu sering dilakukan. Mungkin pola-pola lain kita akan terapkan agar pelaksananya sesuai dengan apa yang ingin kita harapkan. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, pengurus komite juga alhamdulillah hadir bersama kita. Sekolah kita ini bertubi-tubi mendapatkan berkah, Pak Ustadz, bukan bertubi-tubi mendapatkan musibah, bertubi-tubi mendapatkan berkah. Setelah beberapa bulan yang lalu kita beberapa lomba kita menangkan, kemudian ditunjuk oleh dinas sebagai sekolah berkarakter, jadi model sekolah berkarakter yang sampai saat ini, sampai detik ini belum kita desain. Jadi mungkin nanti PR kami berserta beberapa tim untuk mendesain bagaimana model sekolah berkarakter SMK 1 Kopang. Dan terakhir kemarin berkah itu berupa ditunjuknya kami sebagai SMK Pusat Keunggulan. Alhamdulillah luar biasa. Banyak sekolah-sekolah yang iri dengan kita. Karena SMK PK ini luar biasa sulit. Kita kemarin dibuka kesempatan seluas-luasnya oleh kementerian, semuanya mendaftar. Ini mungkin luar biasa berkahnya, berkah Ramadannya ya. Kita tidak disangka-sangka kita mendapatkan status sebagai SMK PK, Pusat Keunggulan. Dan ini seringkali saya katakan ke rekan-rekan, ke teman-teman, ini berkah sekaligus beban, karena banyak sekali tanggung jawab yang melekat di situ. Banyak sekali tanggung jawab yang melekat di situ. Walaupun intervensi dana, intervensi anggaran kita diberikan dalam jumlah yang lumayan, tapi tanggung jawab kita sebagai pusat keunggulan harus menularkan ke sekolah-sekolah lain di sekitar kita, unggulan tersebut. Jadi kakak yang kita usulkan sebagai SMK Pusat Keunggulan itu adalah kakak Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang perlu kami sampaikan karena sejatinya yang harus banyak kita dengarkan pada sore hari ini adalah uraian hikmah dari nuzulul Quran. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Di lain waktu, di lain kesempatan kita akan banyak membahas segala hal yang terkait dengan perkembangan sekolah kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara keempat yaitu taujih. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Abu Ustaz lalu Faqih Saiful Hadi MN. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
الشريفة المباركة واجعله لنا نورا وهدى ورحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ذي رأفة بالمؤمنين ورحمة وعلى آله وأصحابه وقرابته ومن تبع هداه وسنته إلى يوم القيامة. Amma ba'du hadratal mukarramin, Akhirul Aziz, Kepala SMK Negeri 1 Kopang yang sama-sama kita hormati muliakan, dan ini para pemimpin komite, pengurus komite, para tokoh masyarakat, para staf, kemudian rekan-rekan pengajar, anak-anak itu, para siswa yang berkesempatan hadir dan juga saya hormati muliakan. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini mempertemukan kita. Memang bulan puasa itu kalau kita mau ngapa-ngapain aja berat. Atau untuk nunggu buka puasa sambil pengajian berat. Maka saya teringat satu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu. Inna min idhamil bala ma'idhamil jaza. Besarnya ujian kita melakukan kebaikan itu diikuti oleh besarnya ganjaran. Makin berat ganjaran, makin berat rintangannya, makin besar ganjarannya. Insya Allah kita berbuat baik, buka puasa bersama itu kita berbuat baik. Lalu kemudian kita terhalang oleh sesuatu, mungkin kita malam, gitu. Tetapi mampu juga kita hadir, maka itulah yang dimaksud dengan ma'idhamil jaza, bersama ganjaran yang besar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi berbicara nuzul Quran itu kan tidak antik, tiap tahun kita bicarakan. Jadi nuzul bermakna peristiwa diturunkannya Al-Quran. Barangkali anak-anakku, terutama ini para siswa, yang dipahami sebagai turunnya Quran itu tanggal 17 Ramadan selesai ya. Ya karena di buku-buku pendidikan agama Islam diceritakan seperti itu. Al-Quran diturunkan ke dunia, wahyu pertama itu 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Maka itu kemudian semantik kita terhubung kepada itu adalah peristiwa nuzul Al-Quran. Tapi yang ingin saya sempurnakan penjelasannya anak-anak sekalian dan kita semua, Al-Quran itu Allah turunkan 2 tahap. Tahap pertama itu yang sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia atau langit terdekat, begitu sebagian ulama. Itu jumlatan wahidatan kalau bahasa kitabnya. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan ayat terakhir surah An-Nas itu turun sekaligus pada tanggal 24 bulan Ramadan. Nah dari situ kemudian Allah turunkan najman bahasanya, sebagian sedikit demi sedikit, bertahap, tergantung kebutuhan, tergantung situasi dan kondisi. Maka di Mekah itu periode yang pertama di situ turun selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Yang pertama turun 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Saya cerita sedikit Pak, saya terima ijazahnya 'allamal insana ma lam ya'lam ini dari guru utama saya dulu. Jadi suatu hari saya dialog dengan beliau, Abah kok jadi orang pintar sekali, apa-apa dikuasai. Jadi saya punya banyak teman profesor yang sudah sering juga berkunjung ke pondok. Beliau mengatakan kalau saya bisa menulis buku yang banyak itu wajar, pakai. Kenapa? Karena saya profesor. Tapi Abah antum ini bukan profesor,
bahkan tamat STTA pun tidak. Menulis banyak buku tentang berbagai disiplin ilmu, terutama ilmu eksakta itu. Jadi semua heran. Saya katakan, ya antum yang lebih tahu Prof, saya bilang, laduni hadza, katanya beliau di dalam bahasa Arab. Maka setiap hari suatu hari saya katakan kepada beliau, Pak, Abang kok cerdas sekali. Mungkin kalau diukur IQ-nya ini tidak tahu lebih 200 itu. Mohon Pak, apa wiridnya? Beliau agak berseloroh menjawab. Saya waktu itu mau belajar cara kamu. Kalau belajar caranya kamu itu kapan saya bisa? Kita udah bertotal ngaji di sini, di tempat kalaki, di tempat kiai, buka kitab dan sebagainya, betul kita. Nah, beliau itu sudah bisa. Akhirnya kemudian beliau ijazahkan kepada saya itu. Mungkin anak-anak nanti bisa mengamalkan ya. Allamal insana ma lam ya'lam, itu dibaca 666 kali pada setiap selesai tahajud. Insya Allah nggak akan terlalu susah memahami sekarang. Istiqomah ya. Nah kemudian di Madinah, Bapak Ibu Alhamdulillah, itu sisanya diturunkan selama 9 tahun 9 bulan hari. Jadi secara najman berangsur-angsur dari Baitul Izzah ke atas bumi itu, Al-Quran itu genap turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari sampai ayat yang terakhir turun pada surah Al-Maidah itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu yang terakhir, wahyu yang terakhir. Nah 24 Ramadan itu turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian mulai 17 Ramadan itu turun dari Baitul Izzah ke Gua Hira. Di situ Rasulullah SAW bertakhanus atau berkhalwah. Jadi kesimpulan kita dari sini, Al-Quran itu turun bulan Ramadan, baik tahap pertama maupun tahap yang kedua. Nah jadi saya ingin mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan kemuliaan Ramadan itu, yang menyebabkan Ramadan menjadi paling mulia, karena memang dia berhubungan dengan Quran. Segala yang berhubungan dengan Quran, Bapak Ibu, itu pasti mulia, pasti paling mulia. Kenapa Ramadan paling mulia? Karena di situ diturunkannya Al-Quran. Kenapa Jibril sebagai Sayyidul Malaikah itu menjadi malaikat yang paling mulia? Karena beliau sebagai perantara turunnya Al-Quran. Kenapa Rasulullah SAW menjadi Rasul paling mulia? Karena beliau menerima Quran. Terus ini kan menjadi satu premis mayor, Bapak Ibu guru ya. Mulia karena berhubungan dengan Quran. Kalau begitu boleh dong saya mengambil kesimpulan. Umatnya yang diturunkan untuk mereka Al-Quran pasti umat yang paling mulia. Jadi karena kita, Quran itu untuk kita, maka bisalah kita buat kesimpulan ya, umat Rasulullah SAW ini adalah umat yang paling mulia. Maka akan menjadi ironis kalau ada umat Rasulullah ini yang tidak bisa membaca Quran, yang tidak tahu kelebihan-kelebihan kitab sucinya. Nah kira-kira mungkin itu yang perlu kita bicarakan sedikit untuk lebih menumbuhkan kebanggaan, mahabbah, ada proudness kita terhadap kitab suci kita yang namanya Al-Quran. Kita mulai dari yang paling awal. Apa sih artinya Quran itu sebenarnya? Jadi Quran itu berasal dari akar kata yang berarti bacaan, Quran. Nah cuma dia berubah sighah. Kalau di dalam ilmu sharaf itu perubahan kata, satu akar kata kemudian berubah arti ya sesuai dengan formula-formula tertentu, itu ilmu sharaf. Nah Quran itu sighah atau bentuknya disebut dengan sighah mubalaghah. Artinya bacaan yang sangat sempurna, bacaan yang maha sempurna, itu artinya Quran. Jadi jelas dia berbeda dari bacaan yang lain. Quran adalah bacaan yang maha sempurna. Maka tugas kita sekarang mengkaji, apa buktinya kalau Quran itu bacaan yang maha sempurna? Baik, mari kita lihat satu persatu ya. Pernahkah Bapak Ibu, pernahkah anak-anakku pada
mahasiswa menemukan satu bacaan seperti Al-Quran yang diatur bagaimana cara mengucapkan hurufnya. Ada tidak bacaan seperti Quran? Tebal tipisnya, ada peraturannya. Yang kemudian di dalam ilmu tajwid kita sebut dalam satu rangkuman hukum yang disebut dengan makhorijul huruf. Makhrij itu adalah isim makan dari kata kharaja fi'il madhi artinya keluar. Kalau disebut makhrij, jalan keluar. Jadi mana huruf yang berdesis, mana huruf yang tebal, mana yang tipis, itu diatur makhrajnya. Maka makhraj itu disebut makhrij al-huruf. Jadi jangan samakan antara za dengan za dengan dha, tidak boleh sama. Jangan samakan. Jangan samakan pula antara a dengan a, ain dengan hamzah yang berbaris. Kemudian antara ha dengan ha tidak boleh sama. Semua itu berbeda makhrajnya, berbeda. Ya. Nah, adakah bacaan seperti ini? Adakah bacaan yang punya aturan cara mengucapkan huruf seperti ini? Tidak ada. Kalau kita baca koran, itu terserah membaca seperti apa, silahkan. Nah, lalu ada pula di dalam ilmu membaca Quran itu kita kenal aturan-aturan di mana dia harus pendek dan panjang. Ini masih di dalam bahasan tajwid. Itu kita bahas dalam ahkamul mad wal qasr. Hukum-hukum tentang bacaan panjang dan pendek. Ada tidak bacaan seperti Quran? Tidak ada. Hanya Quran yang diatur di sini harus panjang sekian. Oh, di sini boleh panjang sekian. Di sini wajib panjang, di sini nggak boleh panjang. Gitu. Hanya Quran yang mengatur itu. Ada kadang-kadang ditulis alif di situ. Kita sangka dia maqtabi'i. Ya, tapi karena kita nggak pernah belajar nahwu sorof itu, jadi kita nggak tahu kata ana di dalam Quran itu disebut dhamir. Ya, orang pertama tunggal. Kalaupun ada alif nggak boleh dibaca panjang di situ. Alif pada kata ana di Quran itu sekedar untuk membedakan antara inna dengan ana, maka ditaruhkan alif. Jadi dia tidak boleh dibaca panjang. Apa tadi di surat Al-Mulk itu? Oma ana nadhirun mubin. Ana itu ada alifnya, tetapi tidak dibaca panjang. Ini pengecualian. Jadi ahkamul mad wal qasr hanya Quran yang punya itu. Lalu kemudian di dalam ilmu fasahah, jadi kalau tajwid itu terdiri dari itu makhorijul huruf, mad wal qasr, ada fasahah. Jadi fasahah itu mengatur di mana kita berhenti, ada waqaf. Misalnya kalau nafas kita tidak nyampe di kalimat tertentu, kemudian terpaksa harus berhenti, itu namanya waqaf darurat. Lalu memulainya lagi dari mana? Itu ada aturannya Pak Guru, nggak boleh sembarangan gitu. Nah, sehingga muncullah satu hukum di dalam bacaan itu yang disebut dengan ahkamul waqaf wal ibtida'. Hukum-hukum wakaf dan dari mana kita harus mulai lagi kalau terpaksa wakaf secara darurat. Jadi tidak sembarangan. Nah, sehingga kalau di musabaqah tilawatil Quran di semua tingkatan itu, hakim fasahah ini yang paling berat tugasnya. Mereka tidak hanya dituntut memahami tajwid, tetapi mereka harus ahli bahasa. Jadi namanya kalau hakim fasahah ini. Jadi jangan sampai peserta itu nanti berhenti di satu tempat karena darurat, lalu mulai dari satu kalimat yang memotong jumlah. Jumlah artinya kalimat. Jumlah idhofah, jumlah fi'liyah dan lain sebagainya. Jadi itu harus dipahami kaidah-kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu sharaf itu. Nah, itu Al-Qur'an dari sisi undang-undang bacaannya, dari sisi peraturan kita membaca. Dan tidak ada kitab suci seperti itu. Nah, sehingga kalau seorang yang betul-betul fasih membaca, akan senang sekali kita dengar. Tabi'i tidak dipanjangkannya sampai lebih dari 2 rakaat. Semua proporsional gitu, ya. Ya. Kecepatannya, bagaimana kecepatan yang tertil, itu pun ada aturannya. Jadi kalau kita baca Quran itu apa itu? Arak kita kan mulai
YouTube. Dulu tarawih 20 rakaat tapi 7 menit ya. Belum aku becah, baca kepehan obat kadar. Ada juga sih yang membela 1-2 yang lihat itu ya. Tapi begini ya, kecepatan kita membaca Quran itu pun ada aturannya. Ada pertama disebut dengan tempo tahqiq. Tahqiq ini tidak bisa dipakai kalau jadi imam. Ini boleh dipakai kalau kita mengajarkan anak-anak. Karena kadang-kadang maqtabi'i di situ jadi 10 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Maqtabi'i dari sukunnya 25 harokat. Lagu itu ngajahang, ini namanya tahqiq. Gak apa-apa karena kita mengajar. Gitu. Nah yang paling afdol ideal itu yang tempo tartil tentu. Semua proporsional dibaca di sana. Yang 2 harokat, 2 harokat. Yang 6, 6. Huruf-huruf yang saqilah, alif lam mim. 6 harokat, 6 harokat. Karena itu huruf-huruf berat. Pada gunnah mimnya 3 harokat, gunnah nunnya 3 harokat. Ini kita pakai tempo tartil. Tilka ayatul kitabil mubin. Dan seterusnya ila akhir ayat, ila akhir surah. Nah, boleh tak lebih cepat? Masalahnya bulan puasa ini kudu tartil. Nggih beli tuan. Lamun teu dibecat-becat bacaan dari imam baras karen terus saf ya. Ada Syafi'i, Sapri sama Sapinah saja di belakang. Saf terus saf. Ya. Maka diakomodir boleh lebih cepat dari tartil. Ada namanya tempo tadwir, becatan seperti tapi matnya juga harus proporsional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu proporsional. Kalau cepat ya matnya juga lebih cepat. Yang tidak proporsional itu seperti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu tidak boleh. Kenapa? Kalau pasma itu kemudian lebih panjang padahal sama-sama maqtabi'i dengan yang lain, itu tidak proporsional. Maka imam harus memahami pembacaan sebelum menjadi imam. Fatihah itu juga Bapak Ibu terutama semoga jadi para Bapak guru yang suka jadi imam di masjid di ya. Cara membaca Fatihah itu kalau mengambil sunnahnya kan, ada yang 4 waqaf, ada yang 7 waqaf. Mungkin ada yang nanya, misalnya sekarang kalau saya baca Fatihah itu dari awal sampai akhir 1 nafas boleh enggak? Silahkan, enggak apa-apa. Tetapi kan kita ingin cari yang lebih gitu. Ini yang pernah dicontohkan Nabi berdasarkan riwayat-riwayat. Berdasarkan riwayat ulama qiraah yang ada di Basrah beda dengan yang di Kufah. Dua-duanya benar karena dua-duanya pernah dilakukan oleh Nabi. Jadi yang biasa imam di masjid sholat apa saja. Kalau Fatihah itu cara membacanya yang sunnah itu ada 2. Pertama dengan mewaqaf pada setiap akhir ayat. Jadi 7 waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada setiap akhir ayat itu diwaqaf. Berarti 7 waqaf. Atau cara yang kedua 4 waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Catat Bapak di situ ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Waqaf di sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waqaf di sana. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi apa? Jadi yang 4 itu berdasarkan riwayat imam-imam qiraah yang ada di Basrah, yang 7 itu riwayat imam-imam qiraat yang ada di Kufah. Nah, jadi 2 cara itu saja pakai, insya Allah pakai sunnahnya kita dapat. Gitu. Nah itu lagi keistimewaan Quran Bapak Ibu Hafizahumullah. Tidak ada satu bacaan pun seperti Al-Quran ini yang boleh dibaca dengan bermacam-macam qiraah. Tidak ada. Kalau kita berbicara kitab suci yang lain, mohon maaf, suci dalam tanda kutip, ya, suci dalam tanda kutip.
Karena setahu tiang Taurat itu kan sudah tidak ada yang otentik. Kemudian umat Kristen memasukkannya menjadi perjanjian lama, menjadi satu bab di dalam kitab suci mereka. Otentitasnya sangat diragukan karena sudah tidak ada lagi bahasa Ibrani, tidak ada lagi bahasa Ibrani yang bahasa aslinya. Kemudian Mazmur Daud itu adalah transformasi dari kitab Zabur Nabi Daud, karena di situ tidak berisi syariat-syariat. Bahasa otentiknya itu bahasa Kibti, nggak ada lagi sekarang. Lalu Injil sendiri yang oleh umat Nasrani Yunani disebut sebagai Bibel, tidak kita temukan kata Bibel itu di dalam kitab Injil. Tidak ada kata Bibel dalam Injil. Nah, bahasanya pun sudah tidak otentik lagi. Bahasa Suryani atau bahasa Aram itu yang mana sih? Bukan Arab, tapi Aram. Ada mirip-mirip sebutannya di situ ya. Nanti kalau ada kesempatan kita kaji lebih jauh ini soal keilmuan sejarah bahasa-bahasa, sangat menarik. Tidak ada di situ kata Bibel. Nah, mau baca seperti apa saja itu bebas. Nah, Al-Quran punya bermacam-macam qiraat. Mungkin anak-anak itu para siswa sering mendengar Ustaz Muammar, Ustaz Sabaruddin Abdurrahman membaca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu namanya qiraah Imam Nafi'. Jadi cara Nabi membaca Quran itu banyak, diajarkan kepada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat kemudian hijrah ke Syam, hijrah ke Basrah, hijrah ke Kufah. Kemudian mereka mengajarnya kepada ulama-ulama. Gitu. Nah, maka muncullah qiraat-qiraat yang berbeda dan semuanya benar. Semua berdasarkan hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu artinya hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, kedudukannya sama dengan ayat Quran yang qat'i. Jadi anak-anakku semua, khususnya para santri, para siswa, mengingkari qiraat cara membaca yang tujuannya adalah kekafiran secara syar'i. Karena semua didasarkan pada hadis yang mutawatir, di atas sahih, di atas hadis-hadis yang lain kedudukannya mutawatir. Nah, tidak ada bacaan seperti itu selain Al-Quran. Jadi imam-imam itu banyak. Nah, yang kita ini di Indonesia itu mengikuti qiraahnya Imam Asim yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz. Kemudian di bawah riwayat itu ada Thariqah. Thariqah ini namanya Asy-Syatibiyah. Ya. Itu yang kita ikuti di Indonesia. Baru satu cara. Coba saya kasih bayangan. Ada 10 imam qiraat, itu berkembang menjadi 52 riwayat. 52 riwayat menjadi sekitar 720 cara bacaan. Kita sudah pelajari berapa? Baru satu. Baru sekek doang ketahuan, itu pun tidak sempurna. Watai koak, orang cekat lalu paling alim pun di badan diri. Baru bisa baca Quran sudah nyebut diri alim. Wah, luar biasa ini kan. Ayo anak saya lah baru dari gitu. Baru tahsin beberapa kali saja. Padahal belum pas bacaannya. Amun tak tahu lalu. Kalau mau alim, pelajari kandungannya. Cara membaca pun belum akan habis. Baru satu qiraat, satu riwayat, satu thariqah. Lamun jamaah tiang di Kopang, kalau baca Yasin itu kita pakai qiraat Asim, riwayat Hafiz, thariqah, Thayyibatun Nashr, tidak menggunakan Asy-Syatibiyah. Kenapa? Supaya lebih cepat. Di mana bedanya? Kalau Asy-Syatibiyah 2009 belajar misalnya sistem qiraat di Baghdadi, itu ada saktah pada 5 tempat di Quran itu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman ila akhir ayat. Ada saktah di marqadina, berhenti sebentar tetapi tidak tanafus, tidak menarik nafas, itu namanya saktah. Tetapi pada qiraat Thayyibatun Nashr yang thariq ini tidak ada saktah di semuanya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalin. Lebih cepat, mat jaiz munfasilnya harus dibaca 2 harokat. Jadi lebih cepat kita baca. Nah, inilah pilihan-pilihan. Satu imam saja bisa berbagai macam cara kita baca. Belum lagi kita berbicara imam yang lain. Imam Hamzah misalnya kalau membaca Fatihah itu shot dibaca dengan zai, kemudian
mulutnya ismam, perkenan ismam, bucung, bukan sirokah tapi zirokah. Kemudian diwasa alaihimu, sedapatnya aja. Zirokal mustaqim, zirokal ladina an'amta alaihimu, ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Mungkin terdengar aneh di kita karena qiraah yang kita pakai qiraahnya masuk. Sebagaimana juga nanti akan aneh orang-orang tua itu kalau kemarin lihat kita ngaji. Loh kok cara bacanya seperti itu? Kenapa? Karena mereka pakai qiraahnya Imam Nafi di situ, Ustaz. Walalakhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Yang orang terbaras ngajinya seperti itu ya Imam Nafi. Jadi mereka kalau melihat kita ngaji dengan Imam Asim riwayat Hafiz kita kelihatan aneh. Kok ngajinya seperti itu ya? Seperti kita juga heran melihat mereka ngaji seperti itu. Ayo digabung huruf yang sejenis. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Nah, sehingga sekarang di kabupaten itu Sabang Tilawil Quran cabang qiraah itu minimal membaca dua qiraah. Qiraatnya Imam Bukhari dan Nafi. Di tingkat provinsi harus membaca 4. Hamzah, Kisai, Bukhari, Imam Nafi. Nasional sudah 7, internasional 10 qiraat yang dibaca. Jadi terus dilestarikan. Nah, kenapa saya cerita banyak kepada kita semua supaya kita tahu betapa Al-Quran bacaan yang maha sempurna itu dari sisi cara membaca saja sudah demikian banyak, demikian kaya, sekaligus ini menutup rapat-rapat kemungkinan untuk kita sombong. Baru bisa satu cara saja sudah sombong gitu kan, apalagi bisa yang banyak. Satu cara bahkan belum fasih sekali gitu, masih belum bisa membedakan mana god mana dal ya. Walau dari dalam jadi dari. Jadi akan tetapi begini Bapak Ibu, terutama anak-anak semua para siswa, yang wajib itu belajar ya. Kalau masalah bisa itu nggak wajib. Yang wajib itu belajar. Karena ironis sekali umat Rasulullah SAW diperuntukkan baginya Al-Quran, kemudian tidak bisa membaca Quran, tidak bisa membaca kitabnya sendiri. Kalau kita tidak mempelajari qiraah itu secara keseluruhan, ya belajarlah satu saja. Qiraah Imam Asim saja kita pelajari, yang riwayatnya Imam Hafiz dan Thariqah Asy-Syatibiyah sebagaimana diajarkan oleh guru-guru ngaji kita. Nah, maka setelah belajar, bukan kewajiban kita. Masalah bisa itu urusan Allah. Yang jadi persoalan adalah ini orangnya tidak bisa karena nggak mau belajar. Ya, alhamdulillah kakek guru saya di Mantang, Tuan Guru Haji Muhammad Thayyib itu, suatu hari, suatu malam tadarusan, muridnya mengaji, lalang semendak tegur di Pak Kata. Salah sudah salah ya, diulang lagi. Matnya itu kurang pas, diulang lagi. Gitu. Sampai santrinya ini jamaah ini selesai ngaji. Kemudian diganti sama jamaah yang lain. Jamaah yang kedua ngaji amburadul luar biasa. Tapi beliau udah pernah tegur. Ya beliau, akhirnya protes yang tadi ditegur sering. Tuan Guru, perasaan tiang ini loh lalu salah ya. Lalu seberat tegur. Niki salah luntuk, lu nggak pernah tegur. Namunnya tegur dia burung ngaji sesuatu dosa aja. Janganlah sampai kita seperti itu. Maka belajarlah, tuntutlah sila ilmunya membaca Quran tinggi. Jadi orang-orang yang tetap mendapatkan pahala membaca Quran walaupun dia terbata-bata, yang wayata'u fihi wa huwa thiqalun fihi, mulutnya, lidahnya berat mengucapkan huruf-huruf itu, mereka tetap dapat pahala 2. Tapi siapa mereka ini? Orang-orang yang belajar tetapi memang kemampuannya terbatas. Ada kalanya Quran setiap huruf itu melaknat setiap pembacanya karena tidak bisa benar membaca. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak mau belajar padahal dia tahu dirinya
pelajari selesai persoalannya. Ya kan sering, terutama di dasar-dasar. Maka kan dia sebentar baca dia gitu kan. Kalau mungkin gaya lama lah bacanya, marah itu. Kedok aku, ama ya aku bernaji kalau itu. Oh gitu. Nah sekarang zaman kita sudah berubah, Bapak Ibu. Semua harus dimodernisasi. Maksudnya semua harus diperbaiki. Banyak yang mendukung kita sekarang untuk bisa mengaji. Ada gadget, ada macam-macam. Jadi kita bisa baca saja dululah yang benar. Kandungannya ya kita kaji lewat kajian-kajian yang mendalam dengan para ahli fikih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu motivasi untuk kita semua. Amin. Supaya kita semakin kenal kitab suci kita ini seperti apa, kelebihannya. Jadi Quran kita itu adalah kitab suci yang dijamin otentitasnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran itu dan kami yang akan menjaganya. Ini jaminan dari Allah tentang otentitas. Kalau kitab suci yang lain tidak tahu saya. Dulu memang Injil ratusan jumlahnya. Lalu kemudian disalin melalui sebuah pertemuan konsili itu menjadi 4. Tidak biasa Bu Linda, baru dia biasa. Semua Bapak Ibu guru. Saya kemudian menemukan di situ setidaknya Maurice Bucaille menemukan 400 peperangan di dalam narasi. Saya juga mungkin menemukan yang banyak, terutama di riwayat tentang keturunan Abraham atau Ibrahim itu. Antara satu versi dengan lain itu berbeda-beda. Masalahnya sekarang, kalau ada yang salah, mungkinkah kita suci salah? Itu kan pertanyaan kita. Tapi itulah yang terjadi. Tapi Al-Quran dijamin otentitasnya. Jangan kata satu kalimat, satu huruf saja berubah langsung kembali. Bagaimana caranya? Allah menggunakan kata nahnu di situ. Kami yang turunkan Quran itu. Jadi kalau Allah menggunakan domain nahnu yang berarti kami, berarti Ia yang Maha Agung dan Kuasa itu melibatkan makhluknya, diberikan sedikit otoritas kepada makhluknya untuk terlibat di dalam penurunan Quran itu. Siapa yang terlibat? Malaikat Jibril. Diberikan dia kekuasaan untuk menjadi khadim, menjadi pesuruh Allah menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul. Lalu di dalam rangka memelihara itu, Allah juga mengatakan wa inna lahu lahafizun, dan kami yang memeliharanya. Siapa yang terlibat di situ? Ada para penghafal Quran. Para penghafal Quran yang lain, orang-orang yang menguasai keilmuan Quran itu. Jadi tidak sekedar penghafal saja, mereka juga yang menguasai keilmuannya. Mereka yang menguasai tata bahasanya, sehingga ketahuan kalau berubah sedikit saja, oh ini tidak asli, pasti ada sesuatu di sini, cepat akan berubah di situ. Ya, jadi begitulah cara Allah menjaga Al-Quran. Karena setiap huruf dalam Al-Quran itu ada maknanya. Yang kasih satu contoh kecil ya, bagaimana huruf-huruf itu memiliki pengaruh terhadap makna. Kita mulai dari ayat yang paling awal. Setelah bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Alif lam itu huruf, bukan kalimat. Itu disebut dengan alif lam ma'rifat di dalam kata bahasa. Jadi alif lam yang menunjukkan satu kata benda menjadi tertentu atau ma'rifat, diketahui. Fungsinya lil istighraq, artinya menyeluruhkan makna, itu lil istighraq. Nah sehingga kata hamdun itu harus dengan alif lam, sehingga dimaknai dia segala puji bagi Allah. Kalau tidak ada alif lamnya tidak berarti segala. Gitu. Sama dengan kalau antum mengucapkan assalamualaikum, ada alif lam kemudian kata salam. Mana coba kalau mau keren-kerenan coba yang baru tidak pakai alif lam. Jadi saya lihat di YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu, tidak ada. Cuma menghilangkan alif lam berarti memotong makna. Alif lam itu istighraq, artinya segala keselamatan semoga terlimpah kepada Allah. Jadi dengan main-main dengan alif lam itu punya makna. Alhamdulillah segala puji. Hamdanillah itu puji kepada Allah, itu ada makna, tidak ada makna segalanya. Jadi itu seputar Al-Quran, mudah-mudahan bisa menunjukkan kebanggaan kita. Mungkin juga sedikit tentang tata bahasa yang kita gunakan sebagai alat untuk memahami.
Terima atas perhatian. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang, kalau ada yang salah-salah. Dan akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz lalu Fakih Saiful Hadi MM yang telah memberikan siraman rohani kepada kita semua. Bicara kelima yaitu doa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Dr. Handus Haji Lalu Abdul Waris. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in sallallahu lahumul Fatihah. ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الضر والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله لك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أستغفر الله العظيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala dzikra farduhu amin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar.